bahasa Indonesia. Hugo, can you help me? Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, I will try to take it slowly so that all of us can understand. Semua dapat mengerti. You know, there is this saying, Ada kesamaan. it's not that my child is tall that makes him a grown-up, Itu bukan setinggi saya, but the understanding of the child that what makes him to be a grown-up. untuk mengerti tentang anak Tuhan. So, Jadi in the Word of God, di dalam It is- kata-kata Tuhan ya, it is the understanding of the Word of God that makes you spiritually mature. itu untuk kita mengerti semua. And that's why the Bible says that many are being tossed to and fro by every doctrine. Setiap doktrin So, we'll see kita melihat Christ Jesus Christ in the Old Testament. Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Yeah, but when you study the Bible, you will not find Christ in the Old Testament. Cerita di dalam kitab tentang perjanjian lama. But the Bible says he's everywhere. Alkitab berkata di mana saja, He's being hidden. itu menjadi sangat penting, Exodus chapter 12. kecuali Exodus 12, Keluaran 12 verse 11 to 28. It's going to be a long reading, but ayat 11. Exodus 12, 11. Keluaran 12 ayat 8 ayat 11. The word, what we are going to see, Passover. What is Passover in the Old Testament? And what is Passover in the New Testament? Apa kematian di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru? Passover. Kematian Passover. In Exodus chapter 12, verse 11, I read, Exodus maybe Pastor Hugo, you read it in Bahasa Indonesia aja ya. From 11 to 28 is a long reading, but let's make it fast. 11 11 to 28. Exodus 11 28. Exodus 12, 11 to 28. I read. Okay. Dan begini Keluaran 12 ayat 11 sampai 18. 28. Oh 28. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan seluruh anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan.
kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat di kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba dan untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Terakhir pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan Harun demikian yang perbuat mereka. Finish. Amen. Like all of us know the story of the Passover. Semua kita tahu tentang hari Paskah. The destroyer will come, Hari ini kita datang. and every house must have a blood on the doorpost. Setiap rumah ditandai dengan darah. The point of the whole story is like, if you don't have the blood on the doorpost, destroyer will destroy you and your family. Apabila tidak ada tanda darah, maka seluruh keluargamu akan dimusnahkan. But what Moses told them to do is like a very long ordinances. Ini adalah cerita Musa dan The bottom line, have blood on your doorpost. Apa pengertian darah? But now, all those things that happen in the Old Testament, Tapi sekarang kita semua, how does it be explained in the New Testament? bagaimana menjelaskan tentang perjanjian baru? 1 Corinthians 5, 6, 8. 1 Korintus 5 ayat 8. 1 Corinthians 5, 1 Korintus 5 6 to 8. ayat 6 sampai 7. You can read. 1 Korintus 5 1 Korintus 5 Yeah. 6 to 8. 6 sampai 7. Sampai 8. Oh, 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. In English, your glorying is not good. Kamu terang di dalam ketidakbenaran. Yeah, I'll read in English. Yes. Your glorying is not good. Do you not know that a little leaveneth the whole lump? Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed, Christ, our Passover, was sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with unleavened bread of sincerity and truth. Jadi kita tahu dari firman ini bahwa Kristus adalah pengganti tanda darah tadi, darah Kristus. Everything that Moses was trying to communicate about the Passover Segala sesuatu pada zaman Musa tentang Paskah, is that Christ is our Passover. Kristus adalah Paskah kita. This world is going to be destroyed, Cerita ini tentang pemusnahan, but anybody that has Christ will be spared. tetapi setiap orang di dalam Kristus akan diselamatkan. The same way anybody that has the blood on the doorpost was spared. Setiap orang, The same way in the Old Testament, anybody that has the blood on his doorpost, his life was spared, was saved. ya,
Hidupnya akan diselamatkan di perjanjian lama dengan tanda darah tadi. Same, Jesus Christ has become our own Passover in this generation. Tetapi saat ini melalui darah Yesus kita diselamatkan. A day is coming when God will put an end into this world. Itulah yang Tuhan nyatakan di dunia ini. But anybody who is in Christ Setiap orang di dalam Kristus will be saved. akan diselamatkan. In the Old Testament again, we will see Christ as the rock. Di dalam perjanjian lama melalui tanda darah, Rock, batok yan. In the Old Testament, Christ stands as the rock of ages. dikunci ya, Numbers 20, 7 to 13. Bilangan Numbers Numbers 20, 7 to 13. Sorry, we have to be patient. This translates is like a little bit complex. Okay. Numbers 20, 20 verse 7 to 13. 7 to 7 sampai 13. 13. Numbers. Aaron. Okay. Bilangan 20 ayat 7 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkata ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. We know the story in the wilderness when people of Israel complained about water. Ya, kita tahu tentang cerita air ini. And God spoke to Moses and said, Dan Tuhan berbicara kepada use your rod and gunakan tongkatmu. no, he said, speak to the rock and water will come out. Dan mereka berbicara kepada batu But dan air Moses, keluar. because of anger and what the people of Israel has put him, the complaint that annoys him, instead of for him to speak according to what God instructed him, he now struck the rock 2 times. Kejadian itu karena orang Israel waktu itu komplain kepada Musa. But God, being God of mercy, Tuhan memberikan pesan, still gave them water to drink. lalu melakukannya. But that action was a disobedience to God, because God does not want us to know him in action. He wants us to know him in his word. Dia memperlihatkan tentang Tuhan atas kejadian itu. But Moses did not speak the word as God instructed him. Tetapi Musa melupakan pesan Tuhan. And because of that, God said to him, Moses, you will not enter the promised land. Karena hal itu maka Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. But Moses knows that the promised land, that is not in the promised land, that the promised land is in Christ. Ya, ini tentang bicara tentang tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah Yesus Kristus. But let's see how this action was explained in New Testament. 1 Corinthians 10. Mari kita melihat penjelasan dari tentang cerita ini di dalam perjanjian baru. 1 Corinthians 10, 1 to 4. 1 Korintus 1. 1 Corinthians 10, 1 to 4. 1 Korintus 10 ayat verse 1 sampai 4. 1 sampai 4. Saya baca. Okay. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintas laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama
dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amen. Okay, I read in English, yeah? The story that happened in the wilderness, let's see how it's been explained in the New Testament. 1 Corinthians 10, 1-4, it says, "Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. All ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that follows them, and that rock was Christ." So when you read the Old Testament, you will not see anything called Christ, but it's there everywhere. Di dalam perjanjian lama kamu tidak melihat Kristus, tetapi di dalam Korintus ini kamu melihatnya. Before we continue, let's see what Jesus Christ himself. Mari kita lihat Tuhan Yesus. In Luke chapter 24. Lukas 24 verse 27. Let's see how Jesus Christ explained it to them. Luke 24, 27. Luke 24, 27. Read. Verse 24. Luke 24, 27. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Luke 24 verse 27. He said to them, and Jesus Christ explained, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scripture the things that concern himself, Christ. So when you read the Old Testament, you will not understand it. That's why even like in the disciples of Jesus Christ, they couldn't understand. But Christ, beginning at Moses and all the prophets, he expanded unto them the things that concern himself, Christ. Then verse 44. Can you read verse 44? Verse 24. 44. Oh, 44. The same Luke 24, verse 44. In verse di dalam ayat 44, Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Verse 44, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." And in verse 45, he opened their understanding that they might comprehend the scripture, that they might understand the scripture. So when you read the Old Testament, if you are not reading to see Christ, you will get lost. That's why Christ said to them, the Old Testament is written concerning me. Di dalam perjanjian lama kita tidak melihat Kristus, tapi di dalam Lukas tadi yang kita baca, Yesus bilang Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itulah Kristus. Amen. Amen. Let us also see where Christ is in the Old Testament. Exodus chapter 16. We don't have much time to go. 16. Exodus 16 is talking about how God gave the children of Israelite manna from heaven and gave them bread from heaven, and that bread fed them for 40 years. Ya, ini tentang Tuhan memberikan mana dari surga kepada bangsa Israel. And he said to them, every day manna will come. Setiap hari mana itu datang. You don't have to keep spare. You eat one day at a time. Harus makan pada hari itu juga. But they try to store for tomorrow. They try to save for tomorrow.
tidak boleh disimpan untuk besok. You cannot save for tomorrow. You eat one day at a time. Kamu tidak bisa menyimpannya, kamu harus makan pada hari itu juga. And they tried to save, and the bread turned into worm. Kalau bangsa Israel berusaha menyimpannya sehingga besoknya busuk, But God fed them for 40 years in the wilderness. Tuhan membuat demikian. But in the New Testament, let's see how Jesus Christ explained that bread. Pada perjanjian baru, Kristus adalah roti itu. John chapter 6, 31 to 40. You can read that one. John 6, 31 to 40. Yeah. Give explain. We want to see Christ in the Old Testament as bread. And in the Old Testament, in Exodus chapter 16, God fed the fathers of the Jews in the wilderness for 40 years using bread. Iya. Kristus itu zaman dulu mana itu selama 40 tahun diberikan kepada bangsa Israel. So, but let's see how it was explained in the New Testament. That bread that was fed in the Old Testament, let's see how it's been explained in the New Testament. Nah, di dalam perjanjian baru, roti itu adalah Kristus. John chapter 6, Yohanes 6 31 to 40. ayat 31. 31 to 40, 31 sampai 40. 31 sampai 40. 40 ya. Nenek moyang kita telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga yang hidup, yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab itulah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amen. In English, Jesus Christ was trying to tell them that the bread that they ate in the Old Testament did not come from heaven, but the true bread is Christ, is He, is a person. But they were busy eating physical bread, and they forgot that physical bread is a communication that communicates Christ. But instead of them seeing Christ, they were busy seeing bread. Itu cerita ayat yang tadi saya baca. Jesus Christ was trying to communicate to them that bread in the Old Testament is communicating Christ. Jadi roti yang mana tadi di dalam perjanjian baru adalah Kristus, yang untuk bisa kita manusia berkomunikasi dengan Allah. The Bible is a message communicating Christ in types and forms and shadow. Passover is one of it. The rock is one of it. Bread is also one of it. They are all pointing to Christ. But instead of people seeing Christ, they were busy seeing the ordinances. They are busy seeing shadows, but they are not seeing what the message is being communicating, which is Christ. Jadi cerita tentang batu, roti, mana itu adalah merupakan Kristus yang tidak terlihat pada zaman perjanjian lama. Namun di dalam perjanjian baru kita melihat
bahwa itu adalah cerita yang sama yang sebetulnya tentang Kristus. Again, we'll see where Christ is being represented again in the Old Testament as a serpent. In the Old Testament, let's read it first before we explain. Numbers 21, 4 to 9. Numbers 21, 4 to 9. 4 to 9. Yeah, Numbers. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 6. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tudung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. 9. Kemudian datanglah bangsa ini mendapatkan Musa berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung itu dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Like we all know the story about the bronze serpent that God asked Moses to make. There was a time in the Old Testament that the children of Israel were bitten by so many snakes, and most of them died. And God said to Moses, "Make a snake with a bronze, that anybody who looks at that snake, no matter how much snake that will bite you, once you look at that snake that Moses has molded, you will live." And that snake, that we call it bronze serpent, that bronze serpent that Moses made represents Christ. No matter how much snake that bites you, as long as your eyes are on that snake, you will not die. Let's see how it was being explained by Jesus Christ in the New Testament. John 3, 13 to 15. Yohanes 3. John 3, 13 to 15. 13 sampai 15. Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, and that is the Son of Man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. When we read Bible in the Old Testament, it's not just a story. It is a story communicating Christ. Kita melihat Alkitab bahwa ini adalah cerita yang berpusat kepada Kristus. Every thing that was written and was documented in the Old Testament, all of them is communicating Christ. Perjanjian Lama sebetulnya juga bercerita tentang Kristus. For example, the story of Abraham. Contohnya cerita Abraham. Abraham represents God Almighty. Abraham mewakili Tuhan yang Maha Kuasa. That's why we call him Father Abraham. Ini tentang Bapak Abraham. He said he gave his only begotten son. Yang memberikan anaknya. But in reality, Abraham did not have only one son. He had two sons. Bahwa Abraham cuma punya satu anak. But he is representing the story of God and Christ. Itu mewakili cerita Tuhan dan Kristus. So when we read Bible, we should try to understand that Bible is written to communicate Christ to us. Jadi sebetulnya Alkitab itu berkomunikasi tentang Bapa dan Kristus. Then another example, anointing oil. Contohnya minyak. Anointing oil.
minyak urapan. we will see how God asked the children of Israel to use anointing oil and what it represents. This one, we must read this one to understand what God is trying to communicate to the children of Israel. Apa yang Tuhan ingin komunikasikan tentang minyak urapan. Exodus 30. Exodus Keluaran 30. Keluaran 30 22 sampai 33. ayat 22 sampai 23. Exodus 30, 22 to 33. Keluaran 30 ayat 22 dan 23. Ambillah rempah-rempah pilihanmu. 33, sorry. Sampai 33. Continue. Ayat 22, 22 sampai 30. 33. Oh, 33. Iya. Keluaran 30 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 23. Ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yaitu 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semua itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mezbah pembakar ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, beja dengan pesan pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya hingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. 29 Exodus 30 kan? 22 to 33. sampai 33. Iya. 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan